Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia dari kelompok 4 tutorial 16. Kelompok kami beranggotakan Satria Bintang Mahatma dengan NIM 167-11078, Vina Sriwaning Tias dengan NIM 167-11163, dan Aisyah Nur Hasanah dengan NIM 167-11170. Kalian tahu gak sih, kalau di dalam tubuh kita itu terdapat banyak sekali hormon loh. Nah, salah satunya yaitu hormon yang berpengaruh pada pertumbuhan kita loh teman. Kali ini kita akan membahas tentang hormon itu. Namanya adalah growth hormone. Kalian penasaran bukan? Bagaimana sih proses hormon itu berpengaruh pada tubuh kita? Simak video ini ya teman-teman. Jadi, di dalam otak kita terdapat suatu bagian yang sangat penting untuk mensintesis suatu prekursor yang akan merubah asam amino 108 menjadi asam amino 44 atau nama lainnya yaitu GHRH. Tepatnya di nukleus aqueous ya teman-teman. Nah, kemudian GHRH ini akan masuk ke pituitari anterior melalui hipotalamus hipofisis aksis dengan waktu paruh kira-kira 3-7 menit dengan menggunakan protein transport. GHRH kemudian akan berikatan dengan reseptornya berupa G-coupled protein sehingga akan mengaktifkan fosfolipase C dan akan mengubah IP2 menjadi DAG dan IP3, di mana IP3 akan keluar dari membran sel menuju ke area halus. IP3 ini akan mencari jalan dari seluruh bagian sel untuk sampai ke area halus dan akhirnya akan menyebabkan Ca2+ dari dalam area halus keluar menuju ke Ca2 binding protein berupa calmodulin dan protein kinase, sehingga terjadilah aktivasi dan sebabkan cellular respon. GH yang aktif ini akan dikeluarkan melalui plexus kapiler sekunder dari pituitari posterior dan akan menuju ke sel target. Namun sebelumnya GH ini akan dijalankan melalui sirkulasi sistemik ya teman-teman. Nah, kalian tahu tidak kalau GH sendiri dapat mempengaruhi banyak organ loh teman-teman, seperti ginjal, kulit, kartilago, eritrosit, organ visceral, dan hati loh teman-teman. Kalian pengen tahu nggak bagaimana sih caranya? Jadi, di dalam organ tersebut terdapat reseptor untuk GH karena GH bersifat hidrofilik. Jenis reseptornya yaitu reseptor yang sama seperti pada prolaktin, yaitu tirasin kinase. Nah, kompleks GHGHR ini akan menyebabkan terjadinya dimerisasi yang akan mengaktifkan protein JAK2 sehingga dapat berikatan dengan GHR. Nah, protein JAK2 ini setelah berikatan dengan GHR akan mengalami fosforilasi dan akan menyebabkan tertariknya suatu faktor transkripsi yaitu protein STAT tipe 5A dan protein STAT 5B. Protein STAT ini kemudian akan mengalami fosforilasi oleh fosfat dan dapat menyebabkan perginya STAT ke DNA untuk melakukan transkripsi DNA. Nah, STAT ini akan pergi ke DNA binding regulatory element dan dapat mengakibatkan transkripsi seperti yang telah dibilang tadi. Nah, sekarang pengaruhnya pada ginjal yaitu untuk meningkatkan kalsitriol yang berfungsi sebagai penyeimbang kalsium dalam tubuh kita. Kemudian pada hati, GH ini dapat mempengaruhi peningkatan dari hematokrit dan hemoglobin. Lalu pada organ visceral dapat menuju perkembangannya loh teman. Kemudian pada eritrosit dapat meningkatkan fibrinogen yang berpengaruh pada hemostasis kita saat kita luka loh teman-teman. Lalu kemudian yaitu pada kartilago.
Nah, GH ini dapat menstimulus pemanjangan tulang sebelum penutupan lempeng epifisis, sehingga kita bisa tinggi loh teman-teman. Dan yang terakhir yaitu pada kulit. Di sini, GH dapat mempertebal bagian kulit kita yaitu bagian dermis. Nah, berikut merupakan referensi yang digunakan dalam video animasi ini ya teman-teman. Sekarang teman-teman semua sudah tahu kan? Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua belajar di rumah ya. Assalamualaikum.